Mohon maaf ya Ustaz. Saya ini dulu kalau diundang masjid tulis Abdul Somad saja. Tak usah pakai titel-titel. Dulu waktu baru pulang dari Maroko gitu. Tulis saja Ustaz Abdul Somad. Jangan tulis titel-titel. Suatu hari saya membaca koran di Riau, koran. Di halaman belakang koran itu banyak kali ustadz menjual minyak lintah. Lamalah saya temenung. Ini nanti takut orang ini tak bisa membedakan mana ustadz yang pengajian, mana ustadz obat kuat. Gawat ini nanti. Itulah asalnya tulis titel tadi. Supaya jangan nanti sombong Somad itu angkuh, supaya masyarakat ini bisa membedakan. Takut saya salah telepon. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bisa Ustadz membesarkan dan mengecilkan? Ini penyalahgunaan nama Ustadz ini. Kalau di Mesir, tanya sama alumni Al-Azhar yang ada di Binjai. Al-Ustaz di Mesir itu artinya profesor. Waktu kami di Mesir, nama rektornya Al-Ustaz Ahmad Omar Hashim. Kakak kelas saya di Al-Azhar Kairo, Ustadz Iqbal Sauki Pulungan. Ini senior saya di Al-Azhar Kairo. Sebelum ke Mesir, saya sekolah di Jalan Sisingamangaraja, Simpang Marendal sebelah kiri setelah Simpang Limun. Namanya Muallimin Al-Jamiatul Wasliyah. Dari tahun 90 sampai 95. Kawan saya sekelas, inilah bapak tentara di belakang. Kawan sekelas. Dulu ganteng dia nih. Sekarang lebih ganteng. Bos seragam. Cuman tadi saya sangka dia tidak tentara, karena saya tengok rambutnya, saya sangka dia orang KPU. Saya tengok kepala penuh uban. Maaf Ustaz, ini bercanda lama, rindu lama tak jumpa. Termasuk kawan yang paling baik, orangnya baik. Tak usah aku ceritakan, nanti kalian kecewa, soalnya dia udah berbini. LC itu singkatan dari licence. Licence itu bahasa Inggris. Sampai di Malaysia, kalau kalian bawa mobil, ditanya sama polisi, lesen awak mana? Lesen itu surat izin. Artinya licence. Abdul Somad ini sudah dapat surat izin mengajar. LC ini dari Al-Azhar Kairo, Mesir. Sesudah itu DESE. DESE itu singkatan dari Diplôme Études Supérieures Approfondies, bahasa Prancis. Karena Maroko itu dijajah Prancis. Waktu saya pulang tes PNS, tulis titel menurut negara asalnya, maka ditulislah DESE, Diplôme Études Supérieures Approfondies. Keren. Sampai ke sini jadi kampung. PhD di ujung tuh PhD, cara bacanya pakai Inggris, PH, H itu HD, PhD, PH itu filosofi, D itu doktor, dari Omdurman Islamic University Sudan tahun 2019. Profesor di awal itu profesor itu dari University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. H itu haji saya pertama tahun 92, umur saya 15 tahun, dimuat di koran Waspada Medan, jamaah haji termuda Sumatera Utara Abdul Somad. Jadi saya ini viral dari dulu. Allahu Akbar. Saya mau menengok kalian gimana cara menguncupkan hidung yang mekar. Allah Akbar. Itu dia penjelasannya Ustaz. Jadi tadi Ustaz, setelah saya baca itu kabar-kabar negatif. Ustaz Abdul Somad ini sempat dilarang masuk Hong Kong, masuk ke Singapura. Langsung saya ingin saya sampaikan, biarlah dihambat masuk Singapura, masuk Hong Kong, tapi nanti di akhirat Allah semoga tak hambat Ustaz Abdul Somad masuk ke dalam jannah. Amin. Ya kan? Biarlah masuk Singapura, tapi tidak terhambat masuk ke dalam surga. Semoga kita yang aminkan masuk surga juga. Amin. Kalau kita niat baik, buat baik, cakap baik, datang yang baik, alhamdulillah. Niat baik, buat baik, pikir baik, cakap baik, datang tak baik, berarti ada hikmah di balik itu. Menurut kita tak baik, tapi menurut Allah baik. Saya bawa anak istri saya mau liburan ke Singapura, bisa semua diurus, tak dikasihnya masuk. Husnuzon mungkin ada hikmahnya. Di situ kan banyak orang yang pakaiannya tak cukup kain, resletingnya belum berpasang.
Jadi dijaga. Kita yang penting itu hubungan kita dengan Allah itu dua. Yang pertama husnuzan, yang kedua ridha. Ridha menerima ketetapan Allah. Sudah dipinang, didekati, dirawat, dijaga, diambil orang. Jangan kalian terjun ke Sungai Deli. Mungkin Allah ingin mengganti dengan lebih cantik, lebih putih, lebih mancung, lebih hitam, lebih dan lain sebagainya. Husnuzan kepada Allah dan ridha dengan ketetapan Allah. Allah tahu daripada kita. Ini kadang orang banyak dia lebih tahu pula dari Allah lagi. Kalau berdoa tentang jodohnya, ya Allah nikahkan aku dengan dia yang sekarang semester 2, kalau bisa jangan sama yang lain karena dialah cinta matiku, so sweet. Padahal Allah sudah menyediakan yang lebih indah, yang lebih mantap, yang lebih bagus. Jadi kita ini hanya berusaha, sedangkan keputusannya ada pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Di mana-mana saya tausiah itu habis suara. Tapi di Binjai ini sedapnya interaktif. Contoh, tolong tempat-tempat lain, ini kan direkam nih. Jamaah masjid di mana-mana buat interaktif, kalian tiru macam yang ada di Binjai ini. Jangan yang kalian tiru ini mematahkan batang pisang aja. Wa amma halaman 308. Wa amma khatimuz zahabi, adapun cincin emas, fahuwa haramun, haram ala rajuli, bagi laki-laki. Jadi cemana lah cincin emasku yang 3 biji ini Pak Ustadz? Masukkanlah ke kresek tadi. Kresek sedekah tadi mana? Cepat sikit bang, cepat, orang ini mau masukkan, masuk. Ibu tuh setuju itu, setuju kan Bu? Setuju lah, orang bukan laki dia. Wa kadza law kana ba'duhu dhahaban, ini yang jadi masalah. Bagaimana kalau emasnya dicampur dengan perak? Kita menyebutnya wa ba'duhu fiddah, sebagiannya perak. Hatta wa kadza, menurut Imam Nawawi, emas yang bercampur pun begitu juga. Emasnya 60, peraknya 60, emasnya 40. Merah dia, orang kita menyebutnya swasa. Emasnya 80, peraknya 10, nikelnya 10, putih warnanya, namanya emas putih. Emas 28, emas 18, emas 20, emas 22, emas 60, emas putih, semuanya emas tak dipakai menurut Imam Nawawi. Kalau ada ustadz yang membolehkan, berarti dia pakai mazhab lain. Entah kitab imam siapa dibacanya saya tak tahu, makanya saya tak pakai. Lalu cincin ustadz tuh, ini cincin saya nih perak, mereknya Casio, dikasih orang. Ini ada ketua Nahdlatul Ulama hadir bersama kita. Nahdlatul Ulama itu didirikan oleh Mbah Hashim, namanya Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Mbah Hashim belajar Sahih Bukhari dari gurunya, nama gurunya Syekh Mahfud At-Tarmusi. Syekh Mahfud Tarmusi belajar dari gurunya, nama gurunya Syekh Bakri Syata. Syekh Bakri Syata belajar dari gurunya, nama gurunya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan mufti Makkah Al-Mukarramah yang hidup sezaman dengan Wahabiyah. Ditulisnya kitab berbahasa Arab, judulnya Fitnah Al-Wahabiyah. Saya kopi sebanyak 7 baris di halaman 359. Saya bacakan. Wa kanu yamna'una min qira'ati dalailil khairat. Mereka melarang jamaah membaca dalail khairat. Dalail khairat merupakan selawat yang dikarang ulama wali Allah dari Maroko. Di antara sanad dalail khairat di Sumatera Utara dibawa dari Makkah oleh Syekh Mustafa Hussein, pendiri pesantren Mustafawiyah Purbabaru tahun 1912. Lebih 100 tahun yang lalu. Bagi mereka tak boleh membaca dalailul khairat karena bid'ah. Wa yaquluna inna dzalika syirkun. Kata mereka baca dalail khairat itu syirik karena dituduhnya meminta ke Nabi, padahal tak ada ulama minta ke Nabi. Mereka hanya bertawassul dengan Nabi.
wa yamna'una minas salati alaihi alal manabir ba'dal azan. Tak boleh berselawat selesai salat, tak boleh berselawat selesai azan di atas mimbar. Dulu selesai azan itu solawat. Sebelum azan baca ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Selesai azan berselawat. Kenapa selesai azan berselawat? Karena setelah menyebut nama dia, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak boleh berselawat selesai azan di atas mimbar. Hatta anna rajulan salihan, ada seorang laki-laki soleh, kana a'ma, buta, wa kana muazzinan, dia muazzin. Ada muazzin buta, setiap selesai azan dia berselawat. Dilarang sama Wahabi, jangan kau berselawat. Dia tetap berselawat. Lalu apa yang terjadi? Fa'atau bihi ila ibni Abdul Wahhab, dibawa dia kepada Ibnu bin Abdul Wahhab. Fa'amara bihi an yuqtal, maka muazzin itu dipancung kepalanya. Mereka ini kalau berkuasa mengerikan, bertentangan sama dia, main pancung-pancung aja. Inilah akar-akar radikal. Asal tak sesuai sama dia, pancung kepalanya. Muazzin buta pun dipancung orang kepalanya. Bukan kata Abdul Somad, ini kata ulama. Saya tahu nih, selesai dari Binjai ini, video saya ini dipotong, dihajar, saya babak belur habis-habis. Terserahlah, gara-gara orang Binjai lah ini. Jadi kapanlah marak-maraknya? Pada zaman Syekh Zaini Dahlan yang sezaman dengan Muhammad bin Abdul Wahhab.